semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Fajria di Mapel KWU. Hari ini kita akan belajar tentang pemasaran dan evaluasi produk kerajinan. Jadi Ibu gabung materinya biar singkat. Oke, kita mulai dulu ya dari strategi pemasaran. Nah, pada awal kita melakukan strategi pemasaran, kita itu harus melakukan analisis SWOT, analisis SWOT. Mungkin belum pernah dengar ya anak-anak. Nah, analisis SWOT ini dilakukan untuk memaksimalkan usaha dari yang kita miliki. Nah, SWOT itu apa sih? S itu strength atau kekuatan. Jadi, itu mencakup tentang keunggulan dari usaha kita, kemampuan kita, sumber daya, intinya itu berkaitan dengan internal usaha. Yang kedua yaitu W atau weakness, merupakan kelemahan. Nah, itu juga tentang faktor internal yang ada di dalam usaha kita yang bisa menjadi batu sandungan nih. Kita harus analisis. Yang ketiga yaitu O atau opportunities, artinya itu peluang. Nah, ini adalah faktor dari eksternal, misalnya tren atau lingkungan yang bisa menguntungkan usaha kita. Yang keempat adalah T atau threats, artinya adalah ancaman. Ini juga faktor eksternal yang tidak akan menguntungkan kita, misalnya pesaing, peraturan pemerintah, pandemi, misalnya juga itu merupakan faktor ancaman atau threats. Nah, bagaimana sih untuk memaksimalkan strategi pemasaran? Kita menyebutnya dengan 4P atau product, price, place, dan promotion. Kalau produk itu berkaitan dengan produk kita. Sudah standar belum? Sudah bagus belum produknya? Sudah memenuhi kebutuhan pasar belum? Sudah memenuhi keinginan pasar atau belum? Nah, itu strateginya jadi produk. Jadi membuat produknya yang menarik dan juga sedang dibutuhkan. Yang kedua adalah price. Nah, price ini tentang penentuan harga produk. Kenapa? Karena ini sangat penting. Misalnya nih, kalian mau beli online aja. Ada satu barang yang satu harganya misalnya 5.000, yang satu 5.200, yang satu 4.900. Pasti kalian mempertimbangkan dari segi harganya dulu nih, dari yang termurah sampai yang termahal. Kenapa? Karena walaupun beda sedikit saja, itu bisa menarik perhatian konsumen. Makanya strategi dari pemasaran tuh, harga tuh sangat penting. Jadi, ketika orang membeli dengan harga yang lebih murah, tapi kualitasnya bisa oke, kenapa enggak? Nah, kenapa itulah harga itu sangat penting. Yang ketiga, yaitu place atau tempat. Nah, ini terkait dengan lokasi pemilihan usaha yang strategis. Ini salah satu faktor yang mempengaruhi kesuksesan dari pemasaran suatu usaha juga. Nah, untuk memilih tempat yang strategis itu misalnya mudah dijangkau konsumen, dekat dengan sumber daya yang kita butuhkan untuk memproduksi barang. Walaupun kita sekarang tidak terpatok pada lokasi offline ya, online juga penting tuh, memilih e-commerce yang baik, memilih media sosial yang baik untuk berpromosi, itu juga hal yang penting loh. Misalnya nih, ketika target pemasaran kita itu kebanyakan remaja yang menggunakan Instagram, kalau kita menggunakan penjualannya menggunakan Facebook, cocok nggak? Nggak cocok kan? Nah, jadi pemilihan place dalam offline maupun online tuh sangat penting loh, nak. Yang terakhir adalah promotion atau kegiatan promosi. Nah, kegiatan promosi ini penting. Kenapa? Kalau nggak ada promosi, siapa yang mau tahu usaha kita? Jadi, promosi ini fungsinya untuk meningkatkan penjualan. Kalau peningkatan penjualan sudah terjadi, maka keuntungan kita bisa maksimal. Tapi kalau kita nggak promosi, nggak ada yang beli, kira-kira kita dapat untung nggak? Nggak kan? Makanya promosi itu penting. Nah, yang mau tahu strategi promosi, nanti boleh cek di video Ibu ya. Itu ada berkaitan dengan materi kelas 12. Kalau mau tahu, silakan cek di playlist education segment ya. Oke, yang terakhir nih, ada tentang evaluasi hasil kegiatan usaha. Nah, evaluasi ini apa, Bu? Evaluasi itu proses peninjauan dari usaha kita supaya mengetahui faktor-faktor
dari detail setiap usaha kita. Ini penting, Nak, supaya kita tahu nih apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus ditinggalkan. Itu kita bisa lihat dari evaluasi usaha, baik dari segi manajemen maupun keuangan. Nah, dari manajemen ini terkait dengan produk kita sudah bagus nggak? Ada komentar dari pembeli nggak? Ada saran dari konsumen nggak? Nah, ini kita harus ditinjau dari situ. Nah, evaluasi keuangan juga penting nih. Bulan lalu kita dapat keuntungan berapa persen nih? Nah, untuk bulan depan bisa ditingkatkan atau bagaimana? Nah, itu dilakukan di proses evaluasi usaha. Jadi, evaluasi usaha ini penting supaya usahanya bisa dilihat hambatan maupun peluang yang dapat terjadi. Oke, hari ini sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Ibu ya. Jika ada pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.